Oke, insya Allah sudah terekam. Oke, kemarin pertanyaan yang muncul dari Fajar yang pertama. Ada Fajar di sini? Fajar? Tidak ada anaknya. Fajar bisa bersuara? Tidak ada Bu, belum gabung anaknya. Datang. Oke, kalau gitu Restu ada Restu? Ada Bu. Ada. Oke, Nelly. Ada Bu. Nah, oke, kalau gitu kita coba ke yang ada anaknya dulu ya. Nomor Restu 25, Nelly 22. Oke, Restu dulu dah, 25. Nah, ini gimana nulisnya? Sebentar, error. Oke dah, baca soalnya ada. Ini perhatikan susunan alat percobaan berikut. Nah, grafik yang menggambarkan perubahan tekanan yang dapat diamati dari ketinggian kolom raksa pada manometer adalah, gitu kan ya? Nah, ini jadi adalah suatu alat percobaan namanya manometer gitu. Nah, ini digunakan untuk mengukur tekanan. Nah, karena di sini berkaitan sama selaput semi permeable, berarti kan tekanan di sini bukan tekanan uap kan ya, tapi tekanan osmotik yang sifat koligatif larutan yang keempat gitu kan. Nah, ini yang ditanyakan, ntar saya perbesar. Oke, ini grafik yang menggambarkan perubahan tekanan. Nah, sekarang kita lihat tekanannya itu ditunjukkan dengan ketinggian kolom raksa. Nah, kolom raksa itu berarti kan yang hitam ini kan ya. Nah, bagaimana ini sisinya? Seimbang atau ada yang menunjukkan lebih tinggi? Seimbang Bu. Nah, seimbang kan? Jadi kan ini kan sama, setara gitu loh, apa ya. Nah, ini kan sama tingginya antara sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, jadi kalau sudah setara seperti ini, berarti ini menunjukkan sudah tidak ada lagi apa ya, perpindahan molekul pelarut dari yang encer, yang lebih encer ke yang lebih pekat. Kan kemarin tekanan osmotik itu artinya ada suatu perpindahan molekul pelarut gitu kan ya. Dari tekanan dari yang memiliki konsentrasi yang lebih encer ke yang lebih pekat. Nah, karena di sini itu sudah menunjukkan uh, tinggi yang sama, berarti ini kan sudah tidak ada lagi perpindahan, menunjukkan ini sudah setimbang gitu. Nah, jadi ini yang tepat perubahannya berarti yang mana kira-kira? A, B, C, D, atau E? Yang Yang C. jelas sudah menunjukkan kesetimbangan. Yang mana? Yang C. Nah, iya, berarti ini adalah yang C gitu. Sudah tidak lagi menunjukkan gejala osmotik ini, sudah tidak ada perpindahan gitu. Beda kasus dengan mana ya? Ada soal enggak? Oh, nggak ada. Yang kemarin saya tunjukkan di Edpuzzle kan ada yang gini ya. Nah, terus yang ini lebih pendek, ini lebih tinggi. Lah, ini baru ada masih masih ada perpindahan molekul pelarut gitu. Atau yang satunya ini yang lebih tinggi, ini lebih pendek gitu. Nah, tapi karena di sini kasusnya itu sudah sama, berarti yang C lebih tepat gitu ya. Gimana Restu? Restu, Agung yang tanya. Sudah ya? Kayaknya suaranya Restu jadi robot. Ini atau sinyal saya? Yang lainnya dengar suara saya keras kan ya? Dengar Bu. Dengar, oke. Restu kayaknya sinyalnya. Oke dah, kalau gitu kita ke Nelly. Nelly tanya nomor 22 gitu ya. Oke, ini nomor 22. Ini juga berkaitan sama tekanan osmotik. Dari 500 ml larutan yang mengandung 17,1 gram gula pada suhu sekian. Nah, berapa tekanan osmotiknya gitu ya. Oke, tekanan osmotik lambangnya apa? P. Oke, pi. Sebentar saya cari hapusan di mana ya? Oh, ini dia.
Oke, tadi lambangnya adalah pi. Nah, rumusnya gimana? Pi itu? Nah, ini anggaplah pi ya. Gimana rumusnya pi? Pi sama dengan? M kali T. Oke. M-nya M besar atau M kecil? M besar. Molaris ya, M besar. Berarti M, R, T. Oke, ini yang diuji larutannya apa? Di soal apa? Larutannya apa? Gula, Bu. Nah, gula ini termasuk apa? Elektrolit atau non-elektrolit? Non-elektrolit. Nah, non-elektrolit berarti membutuhkan faktor Van Hoff atau I atau tidak? Tidak ya, berarti ini tidak perlu Bu. dikali I gitu kan? Tidak perlu, berarti cukup rumus ini saja. Nah, berarti sekarang kita cari M itu, ini karena masih massa ya, masih massa kan, berarti massa ini kita jadikan molaritas, di mana massanya adalah 17,1 gram per mR-nya, berapa gula? 342 dikalikan ini dalam satuan mili, itu ya, berarti 1000 per 500 mili. Dikalikan R-nya adalah 0,082. Nah, dikalikan T-nya. Ingat, T ini harus dalam satuan Kelvin. Nah, berarti Celsius ke Kelvin diapakan? Ditambah 273. Ditambah 273. Berarti berapa? 273 ditambah 207. 300. Nah, 300. Nah, oke. Tinggal menghitung deh, Mbak. Gitu. Silakan gunakan kalkulator. Ayo, silakan dah langsung dihitung pakai kalkulatornya. Ketemu berapa ini? 2,46. Nah, 2,46 itu. Nah, ada kan ya di soal? Nah, berarti jawabannya adalah yang E gitu. Nah, oke. Sekarang Fajar masih belum hadir ya? Dia yang tanya, dia hilang. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, tetap saya bahas. Ini kan nanti ada rekamannya, biar nanti dia lihat rekamannya. Fajar tanya nomor 8. Oke, coba kalian sendiri. Kira-kira apa jawaban kalian? Itu D bukan? Hah? Jawabannya yang D. Iya. Oke, siapa tadi? Novianti ya? Farah, Bu. Oh, Faradila. Oke, Faradilan jawab D. Oke, ada jawaban lain? Saya jawab A, Bu. Novianti jawab A, gitu ya? Salah jawab Oh, D. Yang A dan D. yang A dan D. Yang C berarti? Iya. Oke, Novianti C. Ayo, yang lainnya? Yang ditanyakan adalah titik beku dan titik didih normal larutan naftalena. Ditunjukkan oleh titik mana, gitu kan? Oke, yang mana? Tadi Faradila D. Novianti C. Yuk, gimana, Ra? Bingung? Masih berpikir? Sudah? Ada jawaban lain enggak? Enggak ada wes ya? Saya tinggal ya. Oke. Ini ada 4 titik. A, B, C, D. A, B, C, D gitu ya, yang atas. Yang di bawah juga A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, maksudnya aksen ini kan berarti perpanjangan dari titik A ini. Ini kan sama aja, ke bawah juga sama-sama A kan? Gitu. Yang B juga sama-sama B aksen gitu. Nah, ini adalah diagram PT. Maksudnya adalah diagram antara tekanan dengan temperatur.
yang sumbu X itu adalah temperaturnya dalam satuan Celcius, yang sumbu Y adalah tekanan dalam satuan mmHg, milimeter Hg. Nah, ini menunjukkan ada 3 fasa. Di sini adalah apa? Padat, gitu kan? Padat. Nah, yang di tengah sini apa? Cair. Oke, yang di tengah sini adalah cair. Sedangkan yang di sini adalah Gas, Bu, atau uap. gas, oke, atau uap boleh. Nah, ini ada 3 fasa, di mana 3 fasa ini suatu saat kan akan berkumpul menjadi satu. Nah, itu untuk yang pelarut murni itu pasti yang di dalam. Gitu. Grafiknya itu pasti yang di dalam. Jadi yang saya beri merah-merah ini itu adalah grafiknya untuk yang pelarut murni. Jadi yang titik tengah di sini itu merupakan titik triple point atau titik triple, yaitu titik atau temperatur pertemuan dari 3 fasa, gitu, 3 wujud. Itu ada di sini. Itu. Nah, jadi untuk yang ini B ke titik yang ini, B sampai ini itu kan berarti padat ke cair. Berarti mencair gitu kan ya? Atau Iya, Bu. membeku gitu. Nah, sini cair ke gas. Nah, sedangkan yang ini adalah padat ke gas atau gas ke padat gitu. Nah, berarti kan di sini BC ini adalah punyanya pelarut murni. Pelarut murni. Apa nulisnya? Nah, gitu ya. Yang jelas ini tulisannya murni gitu. Nah, setelah pelarut murni ini ditambahkan suatu zat terlarut, berarti kan membentuk suatu larutan. Nah, grafiknya ini akan berubah gitu. Di mana yang titik bekunya itu mengalami penurunan, berarti kan semula kan yang B ini kan, B aksen, ini kan berarti kan punyanya si pelarut murni. Berarti lambangnya apa kalau titik beku? TF atau TB? TF. TF kan, berarti kan ini TF. Nah, karena ini punyanya pelarut murni kan, B ini kan, pelarut murni berarti kan sini TF 0 gitu kan? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Nah, tadi saya bilang dengan penambahan zat terlarut membentuk suatu larutan, berarti kan titik bekunya menjadi turun. Kan namanya juga penurunan titik beku. Jadi kan semula dia itu di sini titik bekunya. Karena ada zat terlarut, berarti kan akan menjadi turun gitu. Jadi kan di sini. Oh, jangan merah lagi nih ya. Biar hitam. Nah, jadi kan yang titik A ini kan A ke bawah sini A aksen, berarti ini adalah T F saja. Ini menunjukkan titik beku larutan. Ya, tahu ya bedanya ya. Yang A aksen itu TF, yang B aksen adalah TF 0. Kan mengalami penurunan kan? Kan ini dari kanan ke kiri semakin besar kan suhunya. Tuh, jadi kan benar TF 0 lebih besar dibandingkan yang TF gitu. Paham dari sini? Bisa dilanjut? Paham, Bu. Paham ya. Yang lainnya enggak apa-apa bilang itu saya belum paham. Nah, sekarang lanjut ke yang berkaitan sama titik didih. Nah, berarti yang di sini cair, enggak langsung ke yang C sini ya. Nah, ini berarti C ini punyanya pelarut murni. Berarti C aksen ini berarti TB. Nah, TB 0 kan? Karena ini Iya, Bu. punyanya pelarut murni. Gitu. Nah, dengan penambahan zat terlarut, titik didihnya akan semakin tinggi gitu kan, kenaikan titik didih. Berarti titik didihnya si pelarut itu lebih rendah dibandingkan yang larutan gitu kan. Berarti yang setelah ditambahkan kan grafiknya yang ini, yang hitam ini, yang ditambahkan zat terlarut. Berarti yang di aksen ini adalah TB. Gitu. Ya, nulisnya gimana? Ini adalah TB. Gitu. Nah, berarti yang sekarang yang ditanyakan adalah titik beku dan titik didih normal, larutan naftalena. Berarti ini yang ditanyakan apa? Lambangnya apa? Yang ada nol-nolnya atau enggak ada nolnya? Nggak ada nolnya. Yang ada nolnya. Nah, yang tidak ada karena larutan gitu kan? Iya, Bu. Nah, berarti yang mana?
Yang A sama D. Yang A sama Mm-mm. C. Yang A aksen ini sama Yang D D aksen sama D gitu. aksen. Nah, sedangkan kalau yang ditanyakan titik beku dan titik didih pelarut, yang mana? B, C. B aksen dan C aksen itu untuk yang pelarut, seperti itu. Mudah ya? Insya Allah soal kayak gini ini bakalan keluar di berbagai macam soal sifat koligatif gitu. Karena ini penting. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi untuk soal ini? Atau soal yang kemarin kalian kerjakan di kegiatan belajar itu? Ada enggak? Kalau enggak ada, saya mau bahas ini. Mereview sifat koligatif larutan. Ini saya sampai jam berapa, Rek? Oh, sampai 8.10 ya? Ya, Nah, Bu. oke dah, kalau gitu saya langsung ke sini aja ya. Ini sifat koligatif larutan. Saya agak cepat saja karena hanya untuk mereview. Yang jelas kalian harus bisa menghitung ini, molalitas, molaritas, fraksi mol gitu ya. Ini karena perhitungan ini digunakan untuk menghitung sifat koligatifnya, baik untuk tekanan uap, titik didih, titik beku, maupun osmotik. Gitu. Nah, untuk yang tekanan uap, berarti kan ini penurunan tekanan uap. Berarti setelah ditambahkan zat terlarut, tekanan uapnya menjadi turun. Penurunan tekanan uap. Jadi yang semula di sini ini ada suatu gambar uap jenuh air. Nah, air berarti kan kalau ditempatkan ditutup, tertutup gitu, berarti kan nanti suatu lama kelamaan itu akan mengembun gitu kan. Lah, embunnya itu termasuk tekanan uap gitu loh. Itu maksudnya yang ditimbulkan itu adalah tekanan uap gitu. Iya, Resa 8.10. Nah, ini kalau air dalam berbagai macam suhu. Jadi pada saat suhu 0, itu tekanan uapnya 4,58. Suhunya dinaikkan, ternyata tekanan uapnya bagaimana ini? Semakin besar atau semakin turun? Semakin besar, Bu. Nah, semakin besar soalnya berarti di sini kenaikan suhu itu menyebabkan tekanan uapnya semakin naik. Kenapa? Karena suhu itu kan berkaitan sama panas, gitu kan, menaikkan. Nah, kalau panas berarti kan molekul-molekul airnya itu akan memiliki energi kinetik atau energi gerak yang semakin bertambah. Tuh. Nah, karena semakin banyak yang bertambah energinya, gitu, semakin banyak geraknya, berarti kan semakin mudah dia untuk lepas, gitu, menjadi gas. Gitu. Jadi tekanan uapnya akan semakin besar. Nah, nanti PDF ini kalau kalian butuh saya kirimkan juga di e-learning gitu ya. Nah, ini masih pelarut murni. Sekarang untuk gambar yang nih. Nah, ini ada 3 macam gelas ditempatkan dalam suatu wadah tertutup. Yang gelas A itu adalah pelarut murni, air murni. Yang B itu adalah larutan sukrosa. Sukrosa itu termasuk non-elektrolit ya, tapi dia encer. Yang C juga termasuk larutan sukrosa, tapi dia lebih pekat. Makanya warnanya berbeda. Nah, ternyata setelah dibiarkan cukup lama, perbedaannya tampak seperti gambar yang kedua ini. Nah, bagaimana posisinya gelas A? Kosong, Bu. Nah, menjadi kosong gitu ya. Yang B Tinggal dikit. tinggal sedikit. C Banyak. banyak. Nah, berarti ini kan memang menunjukkan adanya suatu perbedaan antara yang pelarut murni dengan yang sudah menjadi larutan. Baik dia encer maupun pekat, konsentrasi juga mempengaruhi, gitu kan ya. Nah, berarti tanpa adanya zat larut, air itu, molekul-molekul air mudah untuk menguap, gitu. Tidak tertahan sama molekul-molekul zat terlarutnya. Berarti di sini lama-kelamaan dia akan habis. Tuh. Nah, tapi untuk yang ditambahkan zat terlarut sehingga muncul seperti B ini, kan molekul zat terlarutnya itu akan menghalangi molekul-molekul airnya untuk menguap, untuk menjadi gas gitu. Nah, sehingga di sini masih ada sedikit menyisakan. Yang ini habis sama sekali, yang ini masih sisa. Berarti kan tekanan uapnya lebih
turun gitu kan dibandingkan yang A, yang pelarut murni. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, oke. Sekarang kalau konsentrasinya lebih ditambah lagi banyak gitu. Jadi kan di sini konsentrasi sukrosanya, zat larutnya lebih banyak. Berarti kan semakin banyak sukrosa yang menghalangi molekul-molekul pelarut untuk menguap gitu. Jadi jelas semakin banyak juga gitu. Ini sebenarnya nggak tambah tinggi ya, tapi ini kan segini, ininya kan awalnya segini, enggak tambah tinggi nih. Ini seharusnya ya pokoknya lebih tinggi daripada yang B gitu, tapi yang nggak tinggi banget. Salah ini ya di buku ya. Nah, maksudnya ya mungkin sama dengan yang awal ini, tapi agak turun sedikit gitu. Ini kan gambarnya terlalu lebay, terlalu tinggi ya. Asalkan kalian paham dah, pokoknya dengan adanya zat terlarut akan menurunkan tekanan uap. Artinya molekul pelarutnya sukar untuk menguap gitu. Semakin tinggi konsentrasi zat larut juga akan semakin mengurangi kecepatan molekul air itu untuk menguap gitu. Saya, nah ini juga termasuk manometer untuk mengukur tekanan uap. Nah, tapi karena di sini tidak berkaitan sama membran semi permeabel, berarti ini bukan tekanan osmotik kayak tadi di soal 25 itu. Ini adalah untuk mengukur tekanan uap gitu. Jadi alatnya seperti ini. Ada perubahan, nah berarti ini adalah tekanan uapnya. Nah, ini rumus-rumusnya nggak usah ya, nggak perlu saya bahas. Asalkan kalian bisa menghitungnya, tahu lambang-lambangnya, insya Allah bisa, kan tinggal memasukkan gitu. Sekarang ke titik didih dan titik beku. Nah, ini satu kesatuan, gitu, titik didih dan titik beku. Makanya ada grafiknya yang kayak tadi itu. Nah, ini pun juga gambarnya salah ya, bukan di sini delta TF-nya. Kayaknya kembali ke soal tadi itu aja. Ini kan TF, ini TF0. Berarti gimana antara TF sama TF0 lebih besaran siapa? TF0. TF0 lebih besar, gitu kan? Nah, berarti untuk mencari delta TB, yang namanya delta itu kan perubahannya, gitu. Dia harus positif, gitu. Jadi siapa yang dikurangi siapa agar lebih besar? Agar di sini positif, gitu. TB dikurangi TB. Bukan TB, sekarang TF dulu. Oh iya ya, ini kok TB, jelas kalian bingung. Nah, ini maksudnya delta TF. Nah, Indana baru gabung, langsung mengikuti ya. Oke, delta TF berarti bagaimana? Kan ini TF-nya lebih kecil daripada TF0. Berarti delta TF agar dia positif, berarti siapa harus dikurangi dengan siapa? Gitu. TF0 dikurangi TF. Nah, gitu. Jadi, kalau kalian susah menghafal, kalian ingat-ingat ini aja. Oh, berarti TF0 harus dikurangi sama si TF gitu, agar ini positif gitu kan. Nah, berarti kan ini jarak A. Nah, ini adalah delta TF gitu kan. Gitu. Kan ini B aksen dikurangi A aksen itu adalah delta TF. Penurunan titik beku. Gitu ya. Sedangkan TB 0 sama TB itu lebih besaran siapa? TB. TB, Bu. TB-nya lebih besar. Nah, berarti delta TB siapa dikurangi siapa? TB Biar dikurangi positif. TB0. Nah, gitu. Beda ya antara delta TB sama delta TF. Gitu. Pokoknya harus positif. Gitu. Nah, jadi ini D aksen sampai C aksen, min C aksen itu adalah delta TB. Nah, jadi kenaikan titik didih. Pokoknya titik didihnya akan semakin naik, berarti kan ini pelarutnya dibatasi pelarut air murni gitu ya. Nah, kalau air itu kan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, kalau ditambahkan zat larut,
berarti dia akan mendidihnya lebih lama. Jadi pastinya lebih dari 100 derajat Celcius, gitu kan? Sedangkan delta TF berkaitan sama itu, titik beku berarti air membeku pada suhu, sini kan 0 derajat Celcius gitu loh. Ya, lebih mudah kayak gini. Ini 0 derajat Celcius. Berarti untuk yang setelah ditambahkan zat larut, berarti kan sini minus gitu. Lebih kecil dari 0. Ya, yang tadi, yang ini titik didih, berarti sini 100 derajat Celcius. Berarti kan semakin ke sana, berarti kan lebih besar dari 100 derajat Celcius gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk titik didih dan titik beku? Untuk rumus-rumusnya sama, mirip. Itu menggunakan molalitas. Ya, molalitas. Tinggal menggunakan ini pakai KB untuk yang delta TB, yang delta TF berarti ya pakai KF. Nah, biasanya KB dan KF itu diketahui sudah dalam air, dalam soalnya gitu. Jadi ya tergantung dari soal. Oke, untuk yang tekanan osmotik, nah ini maksud saya. Yang tadi itu, ini kan ada urea 5%, urea 10%, berarti siapa yang lebih encer? Yang 5% atau yang 10%? Yang 5%. 5% lebih encer. Berarti di sini terjadi perpindahan molekul pelarut dari urea 5% ke urea 10%, gitu kan? Nah, sehingga di sini akan grafiknya di sini ini akan lebih menurun gitu. Larutannya akan lebih menurun, yang ini akan menjadi lebih banyak gitu. Sehingga inilah adalah perubahannya gitu, hanya gitu. Nih, tapi kalau dia itu sudah sama-sama kayak tadi, berarti ini konsentrasinya kan sudah sama gitu. Tidak ada yang lebih encer, tidak ada yang lebih pekat, sehingga sudah tidak ada lagi perpindahan gitu. Maksud saya yang tadi itu ya, yang di soal 25. Nah, rumusnya juga sama. Ini kalian nggak usah bingung ya. Ada yang melambangkan C, ada juga yang melambangkan M besar, gitu, molaritas. Gitu. Kalau yang elektrolit bagaimana, yang non-elektrolit bagaimana, gitu. Untuk yang soal kemarin, oh ya, yang di e-learning sudah saya tambah ya waktunya sampai jam 1 siang nanti, gitu. Jadi yang tadi belum sempat, silakan langsung dikumpulkan. Ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari karena ini literasi, berarti ya kalian baca sendiri gitu ya. Seharusnya kalau kita tidak pandemi, tidak daring ini, saya ajak kalian untuk praktek gitu. Kita praktek yang tekanan, yang penurunan titik beku, membuat es krim gitu. Tahun-tahun kemarin kayak gitu. Tuh. Kita membuat es krim sendiri, ya kita nikmati sendiri gitu. Tapi karena pandemi, kalian latihan sendiri sudah ya di rumahnya gitu. Ternyata untuk membuat es putar atau es krim itu menggunakan prinsip ini, penurunan titik beku, salah satu dari sifat koligatif larutan. Gitu ya. Oke, Nara, sudah 8.08. Ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Sudah siap ya, minggu depan kita ulangan? Siap enggak siap sudah ya? Mudah kok. Assalamualaikum Bu, maaf. Ya, kenapa? Atas nama Wanda Amelia, izin Bu, tidak bisa mengikuti Google Meet, mau vaksin. Gitu. Oke, ini nanti ada rekamannya. Insya Allah saya upload di YouTube. Yang tidak hadir bisa menyimak. Yang hadir di sini mau menyimak kembali juga bisa. Nanti saya share linknya gitu ya. Oke dah, kalau gitu sebelum diakhiri bisa minta tolong dinyalakan kameranya. Saya mau screenshot biar tampak bagus kalau di SS. Kalau hanya tanpa ini saja susah. Insya Allah bisa sih ini direkam gitu. Sebentar saya matikan dulu rekamannya karena sudah selesai.